3 hari ke depan kamu puasanya full, tak kasih hadiah. Nah, ada bab keraguan dalam hati saya, bagaimana ya ketika dia berpuasa tapi tidak karena Allah, karena blind box ini tadi. Iya enggak apa-apa lah. Lah kita aja puasa diiming-imingi pahala kok. Oh. Apalagi anak kecil. Alah maknyes langsung. Iya, loh, anak kecil itu kalau ibadah soalnya harus diiming-imingi hadiah. Biar dia kebiasaan. Makanya puasa itu sebuah penghambaan atas perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Jalankan ya wajar. Ya wajar. Tidak perlu kamu pamerkan. Ora usah awakmu kok pamer-pamer gak. Iki hamba. Lah nyapo kan ojo pick me lek jarene Nabi Muhammad. Zaman sih. Iya. Nek cari Kanjeng Nabi nek saiki ojo pick me. Ojo pick me kon sembarang mbok omongno. Pahalamu berkurang. Karena itu adalah bentuk kamu merendah gitu ya kayak. Iya, Monggo umat 50% punya pemahaman yang samain lah bro. Iya. Kan? Kedamaian. Adem. Gitu ya. Gimana Gus caranya supaya jadi Gus gitu? Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Katon ya diopo? Tipsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sih senyum? Biasanya jangkar. Oh, langsung biasa ya. Selamat datang di podcast Iku hari ini berbeda. Loh, iku kesalahanmu. Kalian akan tahu kenapa hari ini aku berbeda. Iki nek jari wong Jawa lagi bunga hatiku. Asal. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Palasa. Saya Bian Briliante. Kita masih ada dalam masa-masa bulan Ramadan. Yes. Bulannya untuk semua manusia di muka bumi ini. Betul sekali. Tidak ada yang berkeyakinan Muslim. Bulan baik ya. Bulan baik, keberkahannya untuk semua orang. Yeah. Awal kita ngundang Hindu. Oke. Ya. Terus Nasrani, terus Buddha. Nah, kali ini kita ngundang Pak Da. Ini suami dari Buddha karena bukan perempuan toh. Betul. Iya kan? Nah, ini Pak Da. Bercanda teman-teman. Bercanda. Keras buntu. Hari ini kita ada di penghujung bulan Ramadan. Kalian nggak akan lagi menyaksikan set yang seperti ini karena nanti akan meskipun setnya mahal. Iya, kita kembalikan lagi karena udah habis. Ini memang investor kita ya, enteng lah. Kursi ya, set tuku. Karpet set tuku. Gorden tuku. Nah, tuku kabeh. Tuku. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang wah ini luar biasa. Luar biasa jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh dari kota inisial T. Nah, Tomohon. Total daging ulo. Sudah jelas minim muslimnya di sana. Oh iya, akan Nasrani makan daging piton jelas dilarang di Islam. Iya benar-benar. Nah, ini beliau ini jauh-jauh dari Trenggalek. Yes. Kalau kalian orang Trenggalek pasti mengenal beliau. Loh. Pengen tahu siapa? Siapa itu Mas Firza? Saya sendiri. Karena aku terkenal Trenggalek Mas. Orang Trenggalek. Siapa ya? Loh. Oh bukan saya berarti bukan saya. Gus Saladin Trenggalek. Oke nah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus rawuhipun. Akhirnya ke studio saya. Alhamdulillah sampai sini. Alhamdulillah. Gus Saladin ini adalah pemilik Majlisan Futul Qalbi. Ya, siap. Futul Qalbi sendiri. Futul Qalbi. Futuhul. Ya, Futuhul Qalbi. Oke. Itu artinya apa Gus? Futul Qalbi Gus? Futul Qalbi itu artinya membuka hati. Membuka hati. Harapannya kan kita itu biar orang-orang yang datang itu hatinya selalu bahagia. Nah, biar orang-orang yang datang itu selalu dibukakan hati oleh Allah, difutuh oleh Allah. Karena salah satu jalur tercepat bagi kita untuk biar kita keyakinan mempunyai Tuhan, yakni adalah salah satunya membuka hati kita kepada Allah. Jadi hati itu tidak hanya diberikan kepada sama makhluk, tapi juga diberikan kepada Tuhan. Nah, gitu loh. Jawabannya oke Bang. Hati aja mbokekno nang rondo ayu, rondo manis lah dilarani ya.
Jalur sepeda listrik kan. Ambek rondo. Itu sudah Ambek berapa? anak rondo. Iya, ambek anak rondo. Sudah berapa lama Gus? Gus. Itu Majlisannya sudah sekitar kurang lebih 3 tahun. Tapi kayaknya mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Mau ya? 3 tahun. Mau harlah yang ketiga. Iya. Wah. Tapi sebenarnya saya itu belum harlah, Mas. Betul nanti sama sekali, belum pernah sama sekali. Belum pernah harlah. Kalau event-event itu sering. Oke. Event-event kadang teman-teman dari artis-artis apa ya, dari selebgram atau apa Ikut pengajian itu. gitu Ya, ya? itu Oh, sering oke. beberapa kali. Belum sampai sekarang belum harlah. Kenapa kok belum harlah Gus? Karena bagi saya harlah itu adalah salah satu pengingat-ingat kan ya. Nggih, bener. Bagi saya majelis itu biar selalu nggak usah diingat-ingat tahunnya, tapi diingat-ingat ketika kita belajar masuk dalam masalah ilmunya. Diingat aja ilmunya, jangan diingat majelisnya. Oh, wah, Diingat aja biasa, ilmunya. Bener. Makanya kalau masalah harlah itu ya entar-entar aja lah. Gampang lah nih Gus. Gampang, Iya, gampang. iya, iya. Suatu saat kan pasti kita juga buat harlah lah. Ah, Oke, Biar lebih oke. diingat gitu. Oke. Iya. Nanti aku dipanggil ya Gus. Iya gampang, nanti saya undang sampean. Oke. Mm-mm. Aku tak ngisi Stand up- pengajian. Stand up ya. Ngisi, bro. Di sana nanti yang ngaji ganti sampean, bukan saya. Aku tak ngisi nanti Gus. Iya. Ngisi jeding pondok Ngisi iku. Nah. Jadi tak timbo ingin. Iya. Alhamdulillah Gus, Ramadan tahun ini bagaimana Gus Aladin? Alhamdulillah. Kalau menurut saya Ramadan tahun ini luar biasa sekali. Oke. Karena Ramadan tahun ini itu banyak sekali rahmat Allah yang turun. Salah satunya hujan turun itu adalah sebuah rahmat. Iya, benar. Hmm. Setuju Iya, Gus. iya, Sehingga iya. Orang-orang yang Berpuasa. berpuasa itu dengan tanpa panas-panasan sudah bisa dingin. Benar. Dengan tanpa minum sudah bisa dingin. Oh iya Ya, ya. barangkali Iya. Mas Firza juga seperti itu barangkali. Pernah Gus. Pernah. Zaman Privilege. SD, waktu zaman Gus Dur aku Iya, ini Gus. mm-mm. Wah, Masya Pau Allah, panas. pau panas. Mokel pasti nggak kuat di Mm-mm. situ. Aku Iya. SD tuh Gus, karena haus ya Gus ya. Iya. Kalau sekarang nggak, mendung terus. Iya. Alhamdulillah. Ini bentuk keberkahan ya bagi Gus Ya, Aladin. keberkahan luar biasa. Oke. Karena ketika hujan turun itu sebenarnya rahmatnya Allah. Hmm. Dan satu hal yang luar biasa, rezeki yang paling halal itu ya juga di turunnya hujan itu. Air hujan itu rezeki yang paling halal. Sehingga Oh. dikatakan rahmat yang sangat luar biasa itu ya salah satunya air hujan. Benar-benar. Air Kecuali hujan. pada waktu hujan di gitu loh. Itu baru Mokel. 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 Heeh. Tapi anu Mas, mokel itu bagi yang puasa kan ya. Oh, oke benar. Tapi kalau yang nggak puasa apa ada bahasa Nah, mokel itu? Sarapan. Sarapan. Makan opening. Makan lah itu loh. Opening. Bener. Hmm. Itu yang enggak ini. Nah, Di Surabaya juga hujan terus ya. alhamdulillah Gus. Hari ini tadi seharian hujan deras. Seharian. Nggih, dari pagi. Berarti memang banyak rahmatnya ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Rahmat. Ya mungkin barangkali Mas Firza pakai kopiah pakai sarung dapat rahmatnya juga ini. Amin, amin Gus. Amin. Pandungannya loh Gus. Iya, siap. Nah, ini Gus Aladin mungkin belum nate atau belum mendengarkan exit Gus G. Iya. Nah, tiap minggu ini alhamdulillah minggu terakhir kita naruh panjenengan gitu karena Siap. pamungkas sebagai tuan rumah di bulan Ramadan. Siap. Minggu-minggu kemarin tuh kita dari Buddha, Hindu, Yes. Nasrani Luar biasa. hadir di luar sini biasa. Gus. Itu kan termasuk toleransi nggih? Iya, Dan berarti semuanya di roasting sama Firza. keberagaman agama berarti itu ya. Keberagaman agama Gus. Berarti itu masuk dalam sila yang pertama dalam Pancasila itu. Nah, Ketuhanan yang Maha Esa itu. Betul. benar. Iya kan? Bukan yang Maha Allah ya. Bukan. Kalau Maha Tapi- Allah milik orang Muslim. Islam ya. Iya. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan semua agama pasti mempunyai keyakinan Tuhan sendiri-sendiri. Nah, Ini top ini top ini. Pasti Gus. Masuk Berarti ya, bener ya, masuk ya. bener nih Masuk kita ini. memunculkan bab toleransi Gus. Bab toleransi. siap. Tapi kalau mau pengen nanya ke Gus Aladin sendiri, toleransi itu sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud toleransi? Karena begini gue sebelum Iya. dijawab. Siap. Dari saya pribadi nih gitu. Mm-mm. Apakah memang betul bahwa umat seperti kami itu harus Masuk neraka? ya menurut Ono kepercayaannya boleh, Bos, ono kepercayaan boleh. Mas Firza gitu kan menurut Heeh. kepercayaan Firza. Jadi apakah pada waktu bulan puasa kami memang harus sembunyi-sembunyi, delik-delik gitu, terus kemudian harus nutup warung sampai setengah gitu.
bentuk toleransi yang sebenarnya itu seperti apa Gus menurut Gus Saladin? Toleransi dalam beragama. Nggih, dalam berpuasa Apalagi juga. ini dalam puasa Ramadan ya. Itu Nah, maksudnya. nah, sebenarnya puasa Ramadan itu puasa bukan puasa Ramadan. Puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi. Oke. Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh, sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Bahkan Nabi Dawud dulu juga puasa. Oh iya ya. Akhirnya terjadi yang namanya puasaan Dawud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari Tidak. tidak. Dan Islam itu ada nama Islam itu sejak Nabi Muhammad SAW. Ya Oke. sejak itu. Ya, sehingga Allah itu menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa itu bukan hanya dilaksanakan umat-umatnya Nabi Muhammad saja, akan tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga Berpuasa. berpuasa. Oke. Sehingga konteks dalam Toleransi tadi. toleransi beragama itu salah satunya kita menghormati terhadap orang-orang yang puasa. Contoh ketika Mas Firza tidak puasa, seumpamanya. Tapi saya yakin zaman puasa kok. Alhamdulillah. Saya yakin zaman puasa. Alhamdulillah. Ya, atau Mas siapa lupa Bian, namanya? Mas Bian. Bian ya. Ya. Katakanlah Mas Bian sebagai seorang Kristiani ya. Ya. Nah, Mas Firza yang puasa. Ketika dalam masalah penghormatan itu kok ketika panjenengan makan di depannya itu kalau kira sampean itu sebuah hormati atau tidak? Ya, tidak menghormati. Tidak menghormati. Iya. Sebenarnya naluri penghormatan itu sudah ada di dalam diri manusia. Oh. Sudah ada naluri di dalam diri manusia sehingga apa? Oh iya ini temanku lagi puasa ini. Saya makannya tak di dalam aja. Sama di sini saya tak makan dulu di dalam. Nah, itu salah satu konteks bagaimana masalah kita menghormati. Menghormati itu masuknya dalam masalah adabiah. Oke. Adabiah artinya adab secara kita berteman, adab secara kita muasyarah kepada masyarakat, adab kita secara sosial dan lain-lain. Oke. Nah, contohlah ada warung Nggih. yang buka puasa pas waktu Ramadan. Ya. Nah, warung yang masuk puasa buka pas waktu puasa Ramadan itu kita lihat masyarakatnya. Kalau masyarakat itu di sekitar situ banyak yang bukan beragama Islam, oke lah. Dan banyak yang puasa, oke lah. Oke. Karena apa? Karena yang butuh terhadap warung tersebut itu bukan hanya orang yang puasa, Oke. tapi terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. berpuasa. Dan bukan warung yang secara masuk dalam agama Islam saja. Kan orang yang masuk dalam warung itu berbeda-beda. Ada yang Islam, Iya. ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya kan? Iya, iya. Lah seperti itu. Berarti Kok konteks enggak apa-apa ya? iya. Kalau menurut saya itu tergantung wilayahnya saja. Kalau wilayah di sini ini kok banyak yang puasa, nah, berarti cara menghormatinya kalau siang enggak usah Buka. buka. Oke. Tapi kok daerah di sini itu banyak, contohlah di mana lah, atau di Bali kan banyak mayoritas kan bukan orang Islam kan. Oke. Kalau di sini juga enggak apa-apa. Nggak masalah. Benar, karena kalau Iya. misalnya di lingkungan sing semua berpuasa dia buka, sing tuku sapa? Ya sing tuku sapa lah. Gitu ya. Contohlah begini, atau ada warung di jalan raya yang dimana jalan rayanya tersebut itu sering dihinggapi oleh para musafir. Oke. Lah kalau menurut saya itu juga enggak apa-apa. Oh, Pantura misalnya. Pantura misalnya. Oke. Karena di Pantura itu kan banyak musafir-musafir yang lewat. Nggih. Lah musafir itu kan dalam Islam juga dapat rukhsah untuk tidak berpuasa Oke. ketika melebihi dari 83 kilo. Lah, makanya di Ah. situ dalam alarna tersebut itu ya kalau menurut saya tinggal daerahnya aja. Contohlah katakanlah ada masjid, samping masjid di sini ada warung yang buka lah. Ini yang enggak etis. Oke. Kopi kenangan di Ciputra ya nggak usah ditutup gorden. Ya, aman. Aman. Pok-pok juga buka goreng-goreng aja. Yang di misalnya kayak tadi di warung di sampingnya masjid ndak etis gitu. Ndak Iya. etis. Tapi apakah sebagai umat muslim sampai mengkonfrontasi atau sampai merusak, apakah itu juga dibenarkan gitu misalnya? Kalau menurut saya enggak dibenarkan. Ndak bisa dibenarkan Tidak juga. bisa Gus? dibenarkan Oke. dalam masalah karena Rasulullah itu datang ke dunia salah satunya utami memakarimal akhlak. Nah, ini. Jadi membenahi akhlak-akhlak manusia. Oh, paham. Jadi segala sesuatu itu tidak harus diselesaikan dengan frontal. Nggih. Contohlah ketika ada orang yang buka warung, Bu, jangan buka ya. Nggih. Karena di sini banyak sekali orang yang puasa. Oke. Nah, itu kan salah satu adabiah.
Oke, masih Nah, ada. Iya, masuk adab. Dan yang kedua, ini masalah bagaimana ketika seseorang tersebut itu ketika membuka warung, iya kan? Nggih. Kok memang itu daerahnya memang bukan sekali daerah yang banyak yang tidak puasanya. Contoh banyak, saya kembalikan kepada Nasroninya, itu enggak apa-apa, enggak usah ditutup. Oke. Karena kan mereka juga butuh makan. Iya, butuh makan juga. Iya. Gara-gara poso. Gara-gara poso Semaput lah. kabeh sak Semaput kota kabeh, kan. heeh. Warung-warung gak ono sing buka ya apa iki. Kalau kita musafir, waduh kadung minum, mau cari makan ndak ada, semuanya karena ditutup secara frontal dan lain-lain. Karena ajaran frontal itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah itu santai kok. Oke. Nabi Muhammad itu santai. Dengan Rahman Rahim. Nabi Muhammad itu ada satu dawuh itu raufum bil muti'in, rahimun bil mudnibin. Sering saya katakan ini. Artinya Nabi Muhammad itu segan dengan orang-orang yang taat. Segan. Dan Nabi Muhammad itu kasih sayang terhadap orang-orang yang pendosa. Nah ini makanya umatnya Nabi Muhammad banyak seperti Nuaiman, itu kan banyak kan. Ya mungkin Nuaiman Falaza lah. Ini bener ini. Ini masuk ini. Nabi Muhammad kalau ke Gus Saladin mek segan, Bro. Bahasa anak zaman sekarang respect. Cuman Nah, respect. Tapi kalau ke Firza Falaza, beliau saya. Tapi kemarin Gus Saladin sempat kita video callan ya, sempat mengatakan di bulan Ramadan, Mas Fir, adewe podo-podo poso. Iya. Pahalamu luwe akeh, itu yang dimaksud gimana Gus? Maksudnya kita kan sama-sama puasa kok. Iya. Aku luwe akeh pahalai gitu. Soal ibadah itu soal bagaimana kita itu menahan hawa nafsu. Oke. Semakin kita berat menahan hawa nafsu, maka di situ pahalanya akan semakin banyak. Oh, karena nafsunya banyak, Gus. Iya, karena nafsunya yang harus banyak. Ditahan banyak. Ya. Maka pahalanya tambah Lebih banyak. Tambah banyak. Ya di situ. Sehingga begini. Oh. Contoh ya. Ini sebuah contoh ini. Ada orang yang tidak pernah sama sekali puasa. Oke. Beberapa tahun saya itu punya jamaah, Mas, yang sama sekali tidak puasa. Pas waktu kenal saya, setelah kenal saya, habis itu terus tanya, Gus, saya puasa apa boleh? Ya boleh saja. Tapi berat, Gus. Loh, puasa kamu dengan puasa saya, pahalanya masih banyak kamu. Karena Allah secara menghitungnya itu bukan menghitung dari kadar seseorang itu berbeda-beda. Ketika kok seseorang itu melakukan ibadah semakin berat, maka di situ pahalanya akan semakin banyak. Pahalanya akan semakin banyak. Ya di situ. Titik temunya semakin berat, makanya akan semakin banyak. Iya, semakin banyak. Contoh kemarin itu saya di Makkah dan Madinah. Kan saya habis umroh kan. Kemarin baru pulang. Saya mengamati di Makkah itu kenapa kok pahalanya di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu kok pahalanya kenapa 100.000 kali. Sedangkan di Madinah di Masjid Nabawi cuma 1.000. Yang saya rasakan, padahal sama-sama sholatnya kan, sama-sama sholatnya, juga sama-sama di masjidnya, iya kan. Secara logika sama-sama masjid, seharusnya kan sama kan, pahalanya seharusnya sama. Ada di Arab Saudi juga. Ya, sama juga. Udah kayak Gojek aja, daerah sini ngambil dapat petir gitu. Itu saya merasakan memang berat ketika mau sholat jamaah di Masjidil Haram daripada sholat jamaah di Masjid Nabawi. Itu jaraknya sangat panjang. Pahalanya sangat panjang, 1.000 sama 100.000 loh, Mas. Kali berapa itu? Kali 100 itu. Iya, kali 100. Makanya ketika seorang pendosa kok mau berpuasa, ini pahalanya lebih banyak daripada orang-orang yang sering melakukan puasa. Seperti itu. Tapi salah satu hal yang barusan dijelaskan sama Gus, dan ini saya respect Gus terhadap bagaimana detailnya agama Islam ya. Itu adalah konsep pahala. Itu konsep pahala itu kan yang tidak ada di agama lain. Terutama di agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu itu enggak ada ya. Kalau saya kok nangkepnya mungkin butuh diluruskan. Pahala itu adalah satuan kebaikan yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Benar. Oleh sidik gitu. Tapi yang jelas kalau melakukan A itu lebih banyak, itu lebih sedikit. Nah, pertanyaan saya Gus, bagaimana menjelaskan dan memahamkan umat bahwa
melakukan satu hal itu pahalanya lebih banyak, tapi mereka nggak ngerti pahala itu apa gitu Gus. Nah, apa butuhnya aku golek pahala misalnya gitu. Ya, pahala itu apa gitu misalnya Gus. Kan di dalam Islam itu ada syariat. Oke. Ada tasyawuf, ada hakikoh, ada makrifah. Syariat itu masuknya dalam sebuah pahala. Ibaratnya orang yang melakukan ini pahalanya besar, orang yang sedekah pahalanya besar, orang yang ini pahalanya besar. Nah, ini dalam konsep pahala kan. Ya. Ibaratnya pahala itu kayak apa ya? Awakmu kerja tak opahi. Nah, upah. Upah. Semakin kerjanya berat, maka semakin gede upahnya. Iya kan? Ya. Contohnya seperti itu. Kayak direktur kan tanggung jawab seluruh pabrik. Makanya gajinya paling besar. Ya mungkin direktur di sini juga ada. Gajinya mungkin paling besar ini juga lah. Langsung kita lihat. Ibaratnya seperti itu. Kiasannya seperti itu. Berarti meyakinkan terhadap jamaah jenengan bahwasanya suatu saat kita akan digaji nih. Iya, gitu. Digaji dalam bentuk pahala. Dalam bentuk pahala. Entah itu jadi kesehatan atau rezeki atau apa gitu ya. Iya. Dan bahkan dalam masalah konteks pahala itu menurut saya itu masalah syariat. Itu masih syariat ya? Masih syariat. Pahala itu masih syariat. Karena saya pernah membaca satu konteks kitab itu begini. Ini dawuhnya Imam Ghazali loh ini. Iya. Orang yang dapat pahala banyak kan janjinya begitu. Iya. Orang yang dapat pahala banyak akan masuk surga. Iya kan? Akan masuk surga secara syariat lah. Syariatnya seperti itu. Tapi ada satu dawuh dari Imam Ghazali yang sangat luar biasa. Imam Ghazali itu pernah dawuh begini. Soal surga itu antara bainal farji wal batni. Antara perut dan kemaluan. Itu Imam Ghazali dawuhnya. Karena apa? Karena kalau kita ngobrol masalah surga, itu iming-imingnya makan enak, ya kan? Bidadari lah, bidadari itu kan bayanganmu sudah kemana-mana itu. Itu bawa perut. Iya, bawa perut, iya kan? Bidadari dan apa-apa, iya kan? Benar. Coba, apa ada yang mengatakan surga itu begini? Enggak. Surga itu pokoknya bab masalah makanan, masalah perut dan juga masalah kemaluan. Ini memang ini agak-agak kasar. Tapi ini kata Imam Ghazali seperti itu. Dan puncak dari segalanya, selain dari pahala, di situ ada ridho Allah. Ridhonya Allah. Jadi puncak yang paling tinggi ya ini ketika kita semua itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, orang itu bukan hanya masuk surga saja, akan tetapi di situ juga ada yang sampai bisa bertemu dengan Tuhannya. Itu puncak dari segalanya ya di situ. Sebenarnya ya Gus ya. Sebenarnya. Surga itu cuma iming-iming. Enggak. Paham. Kalau anak kecil lah, contoh anak kecil begini. Supaya umat itu bisa mengimajinasikan. Mengimajinasikan. Dan konteksnya kalau kita kalau kita melakukan ini, kamu akan dapat pahala nanti. Nanti terus ditakar, dihitung-hitung antara pahala sama dosanya banyak mana? Nah, seperti itu. Itu konteks saja ya sebenarnya. Konteks sebenarnya. Paham. Jadi yang paling pokok, yang paling luar biasa yaitu lina ridallah. Dan lina ridallah itu butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh hal-hal yang luar biasa. Karena antara sabar dan ikhlas itu juga sulit. Kita itu tidak bisa mengatakan seberapa ikhlas kita itu tidak bisa. Karena ikhlas itu hubungannya dengan Allah. Bukan dengan makhluk loh. Kamu bilang saya ikhlas begini, ternyata dia mengkhianatimu. Dulu pernah saya beri ini. Balik kan? Ini ikhlas enggak? Enggak ikhlas. Bener. Makanya itu. Padahal awal akadnya ikhlas ya Gus. Ikhlas. Saya ngasih kamu sendal. Gitu. Terus kok suatu hari dia lupa. Kamu pernah tak kasih sendal loh. Lah. Akhirnya gak ikhlas ya Mas. Akhirnya gak ikhlas. Iya. Karena otomatis nagih. Karena ikhlas itu hubungannya dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dengan Tuhan. Nah, bab puasa ini Gus. Siap. Bab puasa ini kan kadang kita tuh menjadi orang yang lemah. Siap. Gitu kan. Kayak aku podcasting minggu-minggu awal itu kan lemah, lemes, enggak bisa mikir gitu kan Gus. Mengganggu produktivitas gitu. Nah, apakah itu terjadi di Gus Saladin nih? Maksudnya di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan jadi ada perbedaan misalnya jadwal ngaji atau jadwal ngisi ceramah atau apanya agak dikurangi atau gimana gitu Gus?
Ya alhamdulillah selama Ramadan itu saya sebenarnya ya hari pertama sampai puasa 17 itu cuma di pondok aja. Ngajar santri, ngaji lah sama santri. Siang, sore, malam. Nggak keluar lah. Kita ngaji terus. Kalau bahasa pondoknya itu balah kitab. Balah kitab lah. Kenapa kok saya sampai di Surabaya di sini? Karena saya teringat sampean ini. Yang saya ingat Mas Firza ini. Wah iya kemarin baru ketemu. Ya mungkin ini mau ngobrol santai ini kan gitu kan. Akhirnya saya sambil healing lah. Sambil healing. Jalan-jalan. Tadi kan saya tanya ke saya. Gus, tadi terawih enggak? No? Saya belum terawih Mas. Enggak tahu nanti terawih atau tidak. Karena masuknya terawih itu kan sunnah. Ya. Benar. Kadang-kadang saya itu terawih dalam 1 bulan pasti saya kosongi 1 ataupun 2. Karena biar tidak terlihat wajib. Iya, karena biar tidak terlihat wajib. Biar terlihat sunnah. Seperti itu. Santai kan? Agama Islam itu santai loh. Relax banget. Iya. Enjoy. Gak usah ngamuk-ngamuk. Berarti sekelas panjenengan sendiri Gus Saladin juga dalam Ramadan juga ada penyesuaian tertentu nggih. Ada itu kewajaran ya sebagai manusia. Sebagai manusia. Bahkan orang seperti saya itu juga masih manusia, Mas. Masih manusia. Gus, apakah kamu kalau nggak terawih itu nggak senang? Ya senang. Kita santai kok. Kita santai. Dan saya kalau bahasa santai itu saya teringat hadisnya Nabi bahwa Nabi itu pernah berkata ada 2 hal kenikmatan. Yang pertama sehat, yang kedua santai. Yang kedua nganggur. Nganggur itu juga nikmat loh. Makanya ternyata kayak ini kan nganggur kita. Santai ngobrol santai nganggur. Ini juga nikmat ini. juga sunnah ini kan. Sama-sama sunnahnya. Kan seperti itu. Konteks santainya seperti itu. Kalau puasa itu kan ibadah. Turu ibadah. Benar. Kerja ibadah. Turu pas kerja di masa puasa ibadah triple. Bener itu. Bener ya. Kan tadi jejak malaikat kan. Tahu tak lesila. Ya Allah. Nah, bab yang tadi Gus, ya mungkin ini banyak anak muda yang baru menuju balik atau perempuan yang kadang kan baru diwajibkan puasa atau baru menjalankan puasa dan enak banget puasa Ramadan itu kan agak slow Gus. Jadi kita sholat pun iso dikejar, apa biasanya gak ngereken jadi ngejar gitu. Nah, dalam rutinitas seperti itu biasanya kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan manusia toh Gus. Iya benar. Nah, kadang gak poso, aku lo poso. Kan gitu toh Gus kadang. Nah, bagaimana apakah itu memang wajar terjadi dan piye carane ngiling-ngilingi Gus ben gak terlalu munggah itu loh. Lah, begini. Puasa itu kan wajib. Lah, wajib itu adalah salah satu hal yang dimana kita diwajibkan oleh Tuhan kita. Kalau menurut saya puasa itu adalah sebuah penghambaan, bukan prestasi. Ramadan itu adalah sebuah penghambaan manusia, bukan prestasi. Karena apa? Karena suatu hal yang wajib kok kita melakukan itu sebuah penghambaan. Ya wis memang sewajarnya dilakukan. Iya memang sewajarnya dilakukan gitu loh. Dan dalam konteks puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan biar hati kita itu tidak jelek. Nah contoh lah Mas Firza puasa, ada temennya yang tidak puasa. Kowe opo gak poso? Aku lo poso kuat lah. Ini juga akan mengurangi pahala-pahalanya puasa. Karena puasa itu ada puasa roh, puasa batin, ada puasa dohir. Secara batin juga kita harus menahan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contoh, ketika ada orang yang tidak puasa, ya jangan kamu olok-olok, doakan aja. Bener. Malah diolok-olok kowe gak poso ya opo iki. Nah, puasa itu ya satu hal ya itu tadi. Salah satu halnya ya itu ya. Menahan diri itu tadi. Menahan diri itu tadi, bukan menahan diri secara lapar atau secara enggak. Bukan cuma itu konteksnya, tapi juga menahan hati kita biar hati kita lebih bersih. Biar hati kita itu lebih luar biasa. Karena saya itu keinget satu hadis, Mas. Itu hadisnya begini. Orang yang berpuasa itu artinya aja ya. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama ketika kenikmatan kita berbuka puasa. Enak banget itu. Enak pol kita menahan ya Mas ya. Kayak orang yang saya ngerokok enggak apa-apa ya. Biar lebih cerah ini. Nggih. Kula ketua sudah rokokan to. Sudah agak ngeblur Gus, monggo Gus. Endi korekku Bang. Korek niki sebentar. Manten Gus. Saman ada kah? Bismillah. Gila.
Baik loh, sing tak anteni gini loh. Saya itu terus terang Mas, saya itu kalau puasa, yang berat enggak makannya. Tapi rokok. Sama juga gitu kan. Vapor nih wis gak karo-karoan. Jadi balik ke tadi Gus. Balik ke tadi. Jadi gini. Buka puasa nikmat banget itu. Nikmat ya. Nah, ada dua kenikmatan. Farhatan. Yang pertama nikmat ketika kita berpuasa. Yang kedua kita nikmat farhatun inda rabbih, ketika kita bertemu dengan Tuhan. Karena ada satu dawuh itu yang mengatakan bahwasanya semua amal ibadah yang ada di dunia ini satu hal yang urusannya hanya cuma dengan Allah, yakni adalah puasa. Ya, makanya puasa itu sebuah penghambaan. Penghambaan atas perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Dijalankan ya wajar. Ya wajar. Tidak perlu kamu pamerkan. Ora usah awakmu kok pamer-pamer gak iki hamba. Lah nyapo kan yo ngono. Ojo pick me lek jarene Nabi Muhammad. Zaman sih. Iya. Lek jare Kanjeng Nabi nek saiki ojo pick me. Ojo pick me kok sembarang mbok omongno. Pahalamu berkurang. Karena itu adalah bentuk kamu merendah gitu ya Gus. Iya, bentuk kamu itu merendah, merasakan bagaimana ketika orang tidak mampu makan. Merasakan bagaimana orang tidak punya rezeki untuk membeli makanan. Merasakan bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan terpuruk, tidak punya apa-apa, mau beli apapun tidak bisa. Nah, makanya di sini konteks dalam puasa itu bukan hanya masalah menahan lapar, tapi juga menjaga perasaan-perasaan kita, yang perasaan tersebut itu tidak baik terhadap seseorang. Karena gini loh Mas, kenapa kok puasa itu ada secara roh, secara batin, secara dohir? Karena ujung tombak manusia itu berada di dalam hatinya. Saya ini mau menjelaskan tentang masalah roh ya. Allah itu memberikan manusia itu dengan 4 sifat. Sifat yang pertama adalah sifatnya dabah, rojokoyo. Rojokoyo kayak kambing, sapi gitu. Nah, makan. Kambing itu kan pekerjaannya makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur ya. Itu ya. Rojokoyo. Itu rojokoyo. Puasa ndak rojokoyo? Ndak kan. Kira-kira posone rojokoyo emang kira-kira pas wayah rati pakan ngono. Pas gak ngarit. Iya. Dan yang kedua, manusia itu diberikan sifatnya sapunggala. Sapunggala itu emosinan. Ini sifat dari Allah ini. Sifat diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah sifatnya syayatin. Sifatnya setan. Setan itu sukanya sombong, adu-adu, fitnah, pamer, ria, iya kan? Itu sifatnya setan. Dan yang paling terakhir, ini hakikat dari sifatnya manusia. Apa itu Gus? Ruhul malaikah, sifatnya para malaikat, sifat taat kepada Tuhan. Sebenarnya ada ya Gus? Ada. Lah hakikat dari manusia itu rohnya adalah ruhul malaikah. Rohnya para malaikat manusia itu. Makanya sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya karena diberikan sifat syayatin dan sifat emosi kan. Sampai apa yang manusia lah kadang-kadang lah emosi. Dan sejelek-jelek manusia itu pasti ada baiknya. Bener enggak? Benar. Contoh lah, orang itu kalau sering berbuat dosa, kadang-kadang malah orang itu suka sedekah kalau sukses. Bener enggak? Bener. Malah suka sedekah, suka berbagi apa-apa itu. Karena dia itu merasa bahwasanya saya itu manusia. Nah, hakikatnya manusia di situ, biruhil malaika. Makanya dalam konteks puasa itu konteks mengeluarkan roh kita. Mengeluarkan roh kita, mengalahkan sifatnya dabah, mengalahkan sifatnya sapunggala, mengalahkan sifatnya syayatin. Biar apa? Biar ruhul malaikahnya itu muncul yang sifatnya hanya taat kepada Allah. Menjaga. Makanya kalau orang yang berpuasa yang kamu enggak puasa ya, apa kamu itu? Nah, berarti itu yang keluar adalah sifat syayatin. Nah itu loh, titik temunya di situ. Dan itu tadi ada yang menarik juga Gus, bahwasanya bab puasa ini adalah langsung ke Gusti Allah gitu ya. Antara satu orang ke Gusti Allah gitu ya. Iya. Berarti tidak seharusnya kita ngurusi yang lain itu ya. Iya, suruh awakmu dhewe lek wayah poso kuwi. Bener. Enggak kita ngurusi sing gak poso iki jarno, mau makan di depan kita, mau warung buka ya bisa. Karena ini langsung teleponan gitu ya. Langsung teleponan. Ibaratnya itu persambungan. Menyambungkan kita dengan Tuhan. Puasa itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Ya, tapi di dalam Islam itu kan juga masalah ada adabiah juga. Makanya kalau pas ada orang yang haid, syariatnya seperti itu. Ada orang yang haid, perempuan kan kalau haid tidak boleh puasa kan? Iya. Ya.
itu jangan sampai makan di depan orang yang puasa. Kasihan, secara adabiah enggak boleh. Adab itu apa ya bahasanya adab itu bahasa Indonesia apa Mas Pina? Etika, sopan santun lah. Tingkah laku etika, seperti itu. Etika. Karena di pondok ditekankan tuh Gus ya. Iya, ditekankan. Al-adabu fauqal ilmi bahasanya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya, top sebenarnya. Makanya puasa itu urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan makhluk gitu loh. Bukan dengan makhluk, urusan kita dengan Tuhan. Penghambaan kita kepada Tuhan. Tidak menjadi prestasi, tidak menjadi prestasi. Bahkan dulu sebelum adanya Islam, umat-umat nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Ya Gus, seperti ayat tadi gimana? Pemahaman seperti ini tuh apakah memang diajarkan secara umum terhadap umat muslim gitu kan? Ya saya membayangkan bahwa kalau umat muslim mengerti dan memahami apa yang barusan disampaikan oleh Gus Saladin ini, kayak ya respect sih gitu kan. Santai gitu ya. Santai, respect dari umat non muslimnya juga. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita juga menghargai gitu kan. Jangankan masa-masa Ramadan, hari-hari di luar Ramadan juga kita menghargai gitu loh Mas Firza. Maksudnya ya gitu ya. Iya benar. Nah, artinya begini, bahwa barusan ini kan kalimat kunci itu urusan kita dengan Tuhan, ya urusan pribadi. Iya. Nah, apakah hal ini itu ditemukan saat kita mencari atau memang diajarkan secara luas gitu loh Gus? Tapi di pondok, saya baru dengar gitu. Kayak di pondok diajarkan gitu Gus ya? Tetap diajarkan. Tapi kalau misalnya di khotbah Jumat atau apa yang bertemu dengan masyarakat agak luas, apakah diajarkan juga ya hal-hal seperti ini? Tentang masalah yang tadi ini puasa ini bab kita sama Tuhan gitu. Sebenarnya itu masuknya dalam ranah tasawuf sih Mas. Ya, dalam ranah tasawuf itu kebatinan kita dengan Tuhan. Kalau syariatnya ya memang syariat itu tergantung bagaimana artinya, tergantung situasi wilayah masyarakat di situ. Gitu jadi syariat itu ngomongno bab dosa apa enggak? Nah, gitu. Dosa apa ora. Jadi hukum. Secara hukum makan di depan orang berpuasa itu memang enggak boleh. Itu boleh. Secara hukum. Tapi secara tasawufnya sebenarnya kita iki ya urusannya kita Gusti Allah. Nah, jadi kita jadi tahu mungkin fenomena-fenomena yang ada di kepalamu kayak pengobrak-abrikan apa, mungkin itu bab perjalanan spiritual. Nanti akan ada mungkin orang-orang seperti itu masih berhenti di syariat, kedepannya kita doakan masuk di tasawuf. Nah, di situ. Jadi kita nggak bisa juga tapi mengkrek nggak bisa. Makanya sering saya katakan, ad-dinu aklun, agama itu sebuah peraturan akal. Dan ketuhanan itu sebuah keyakinan. Banyak orang yang beragama tapi tidak berkeyakinan. Bener enggak? Contoh beginilah. Allah itu menjanjikan terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya, semua makhluk itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa akan diberi bahkan akan diberi rezeki. Iya kan? Iya. Bahkan akan diberi rezeki. Dan ketika kita yakin atas apa yang sudah didawukan oleh Tuhan, apa yang sudah didawukan oleh Allah, kita santai. Besok makan apa ya udah pikir besok aja. Bener enggak? Benar. Sekarang berusaha. Ini aja. keyakinan. Dengan dawuhnya Allah warzuqhum min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang dapat rezeki tanpa disangka-sangka. Ya. Itu memang sudah takdir dari Allah. Berapa rezekinya Mas Firza, kaya atau tidak, anak atau tidak. Nah, hal-hal yang semacam itu tadi. Jadi sehingga dari situlah kadang-kadang seseorang itu cuma hanya melakukan sebuah peraturan-peraturan saja tanpa meyakini atas ketuhanan. Paham enggak? Paham maksudnya. Tapi syariat itu juga penting. Karena syariat itu perahu. Ketika kita mau menyeberang sebuah pulau pasti membawa perahu ya. Peraturan itu penting, harus kita pakai. Harus kita pakai. Peraturannya harus kita pakai karena kalau menuju ke tasawufan itu butuh perahu. Nah, itu loh. Benar, paham. Iya, paham enggak? Bab putih hitam nih memang harus kita jalani sebelum kita ke abu-abu gitu ya. Sebelum kita ke abu-abu harus kita jalani. Ini lebih lengkap Mas Firza karena pemahaman puasa selama ini kan kalau di saya pribadi ya. Jatuhnya lebih banyak soal kesehatan ya, kesehatan secara fisik, benar. Dan kesehatan secara mental. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa, jaga lisan, jaga pikiran itu mental
terjaga, lebih stabil gitu. Benar, lebih tenang. Betul, secara kesehatan sama. Ono dokter IGD itu bercerita bahwa IGD sepi lek masa puasa, Bro. Oh iya. Iya. Secara anu gitu ya. Iya, IGD. Di survei itu iya, rumah sakit itu sepi. Dokter yang ngomong. Okay. Dokter jaga itu yang ngomong. Gitu. Karena jarang orang sakit gitu ya. Iya. Loh, karena memang soal perut kan. Iya. Begitu mulai Ramadan. Hari raya. Selesai itu baru gitu. Jadi pemahaman saya barusan ini lebih lengkap sih Gus soal puasa di bulan Ramadan itu apa sih yang harusnya di benaknya teman-teman muslim itu gitu. Harusnya pemahaman seperti Gus Saladin ini semoga umat 50% punya pemahaman yang sama enak loh, Bro. Iya. Kan? Kedamaian. Adem gitu ya. Gimana Gus caranya supaya jadi Gus gitu? Dengan sejak kapan? Jadi Gus sejak kapan? Gini loh Mas, konteks Gus itu ya gimana ya? Sekarang kan banyak kan Gus-Gus yang itu. Ada Gus to School, ada bukan. Gus Maksudnya fenomena-fenomena di sosial media. Kadang Gus-Gus ini agak melenceng gitu. Yang viral tuh yang melenceng. Betul. Gitu. Nah, tapi gini Gus. Menurut saya pribadi. Iya. Gus itu kan akan bertambah banyak dan berlipat ganda. Pasti. Ya kan? Pasti. Satu kiai kalau punya 7 anak, ya. Gus kabeh. Iya benar. Dari 7 Gus ini punya anak 7 lagi, jadi Gus juga kan? Ya. Betul bisa. Kalau laki semua. Ya. Kalau perempuan Gis. Enggak. Bahasanya Ning. Enggak Gus terus Gis. Iya. Kan G-Crash toh. Bukan. Sorry. Oke. Lanjut. Jadi artinya jabatan atau pemberian nama sebagai Gus ini kan tidak didasarkan pada tidak mesti pada value, nilai atau kompetensi gitu. Ya pokoknya otomatis ya. Otomatis. Keturunan kiai pasti Gus gitu. Ya. Oke. Nah, estafet nilai itu kan panjang, Pak. Ya. Ilmu. Iya kan. Apa yang Mbok sampaikan ke Elza Elzi ke anaknya ya kudu awakmu urip sih iki. Iya, harus baru tersampaikan. Nah, baru tersampaikan. Nah, itu menanggapinya gimana, Gus? Dengan situasi yang kita tanya dulu, kita tanya Gus Saladin dulu. Titel Gus ini menurut Gus Saladin beban atau rezeki? Kalau menurut saya ini beban, Mas. Loh, terus terang, ini beban. Karena begini, ya contoh ya mohon maaf ya. Saya itu dari lahir sudah dipanggil Gus. Sebelum sebelum punya majelis, sebelum punya pondok sendiri. Karena remaja dipanggil Gus itu ya. Iya, karena Gus itu bahasa pondok. Oke. Ya. Kan biasanya ya mohon maaf. Biasanya kiai itu kalau punya anak karena saking takzimnya seorang santri, itu sehingga anaknya diceluk Gus. Dipanggil dengan Gus. Gus itu sebenarnya generasi ulama salaf. Berat enggak? Berat kan? Padahal kita itu juga manusia yang juga suka dosa kan ya. Sopo gak seneng dosa jalan dosa ki yo enak. Kan ya waktu itu. Berat enggak? Berat. Sebenarnya titel Gus itu berat. Lah, fenomena sekarang itu banyak sekali yang memanfaatkan dengan plakat Gus karena enak, enggak kuliah cuma mondok 2 tahun dengan basic-basic yang enggak jelas. Dia ngaji sedikit-sedikit, ilmunya juga enggak jelas, juga secara sanad ilmunya enggak jelas. Itu sudah dipanggil Gus. Repot emang repot banget sekarang itu. Bahasa-bahasa Gus itu memang bener-bener repot. Kalau hakikat dari Gus itu adalah anak seorang kiai yang meneruskan dari perjuangan ayahnya. Berarti yang enggak yang tidak meneruskan belum tentu bisa dipanggil Gus. Karena makna dari Gus itu generasi ulama salaf. Oh, singkatan. Iya. Iya kan. Berat ini, Mas. Oh, gitu. Kayak saya dulu biasa pas waktu kecil teman-teman kampung itu enggak pernah manggil saya Gus, enggak pernah. Dia Saladin biasa gitu. Saya juga biasa. Cuma santri-santri abah saya yang manggil saya Gus. Saya Gus. Ya karena saya sekarang ada majelis, saya ngaji, ya teman-teman ini manggilnya gitu loh ya malah gitu. Tapi hakikat dari Gus itu
terlahir dari pondok salaf, yang dimana pondok salaf tersebut itu seorang tokoh kiai yang setiap hari mengajarkan kitab kepada santri-santrinya. Setelah itu mempunyai anak lalu dipanggil Gus. Sekarang Gus-Gusan juga banyak kan? Nah, banyak. Sekarang itu banyak. Bener. Berarti Gus ini fenomena Gus tercipta. Teman-teman juga harus paham bahwasanya bukan dari seorang anak kiai yang meminta dipanggil Gus nggih. Iya, tapi enggak. Bentuk takdimnya santrinya, bapaknya, menghormati keilmuannya, menghormati posisinya, sehingga putranya ini dipanggil Gus. Iya, benar. Dengan harapan meneruskan perjuangan bapaknya. Seperti itu. Berarti bukan self claim, bukan pengakuan diri. Bukan pengakuan diri. Tapi tuntutan malah. Tuntutan itu. Itu tuntutan memang benar-benar tuntutan. Beban kalau memang benar-benar bisa merasakan itu malah sebuah beban. Oke, paham. Kan sekarang banyak Gus-Gus yang dibuat begini banyak kan. Banyak berita-berita negatif lah. Iya. Banyak lah, kalau tak sebut nanti nggak enak. Ini repot ini. Fenomena ini juga. Fenomena juga. Tapi hanya ada di Jawa ya Gus ya itu ya. Ya kayaknya. Soalnya kalau dilihat di kolom komentar Instagram Mas Firza itu kan wah yang menggunakan titel Gus apa yang ya ngapunten Gus nggih permisi bahwa bagaimana dia takdim ya bahasanya takdim tawadu ke menurut Gus atau kiainya itu sampai sebegitunya nyari berkahnya gitu loh bro. Benar. Itu kan yang fenomena secara umum hari ini dipotret oleh media sosial dan dikonsumsi oleh seluruh orang Indonesia yang mungkin berbeda. Ya. Kalau aku memang lahir dan besar di lingkungan Jawa, Muslim, kuliah dan sekolah juga campur, multikultur banget, ketemu ya teman kami juga banyak yang Chinese, Kristen, Konghucu macam-macam. Dan melihat fenomena barusan biasa aja, tapi baru-baru ini anak bertanya gitu kan. Ini kenapa Pak? Ini kenapa ya gitu kan. Kok dicelup air tangannya gitu kan. Gus saya ngelak Gus boleh sama mencelup. Itu kalau sebenarnya hal-hal seperti itu ibaratnya tabarukan lah. Apa itu Gus? Gak ngerti aku. Tabarukan itu gini ya. Orang itu kalau ibadahnya bagus, ibadahnya baik, dia itu akan memberikan barokah terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, saya pun sebenarnya kurang setuju juga kalau cuma dicelup-celup aja kurang setuju. Kurang setuju sih. Iya. Karena apa makna dari air itu ketika kita mendoakannya. Minta doa lah sebenarnya. Minta doa. Tabarukannya salah satunya dengan minta doa. Tapi kalau dicelup-celup itu gimana ya? Iya, benar. Ada ketidaksetujuan atau ketidaksepahaman, tapi mau nggak mau ya seperti ini fenomenanya. Iya, fenomenanya seperti itu. Tapi kalau masalah santri tawaduk dengan kiainya, itu memang masih tarbiyah. Apa itu gitu Gus? Ini tarbiyah itu pembelajaran terhadap adabiyah. Contoh lah, ada santri yang bungkuk-bungkuk terhadap guru-gurunya. Itu pembelajaran terhadap tarbiyah adabiyah. Iya, pembelajaran terhadap adab. Mereka kalau sudah keluar dari pondok juga santai dengan kiainya ya mundur ya biasa. Kalau dalam masalah dalam pondok pengasuhan. Iya, pengasuhan itu memang seperti itu. Sama kayak syariat tadi. Iya, harus dijalani dulu. Ya, sehingga apa? Dari asariyah ketika seorang santri membungkuk terhadap begini, ini kan akan sampai masuk ke dalam batiniahnya. Masuk akal. Secara takdimiyah. Masuk akalnya apa? Proses pembentukan perilaku. Nah, pembentukan perilaku psikologi. Nyambung ya. Iya. Pembentukan lah, sehingga alumni juga ketika asuhan juga biasa, ndak begitu bungkuk begini. Karena apa? Karena waktu di dalam pondok itu masalah tarbiyah, pembelajaran masalah adabiyah. Kalau dalam dunia dunia kemiliteran mungkin masalah kedisiplinan lah. Iya kan? Siap salah. Siap salah gitu. Kenapa siap harus salah. siap terus? Lari ke sungai lah, itu kan. Iya. Itu kan masalah kedisiplinan. Nah, dalam pondok kedisiplinan yang paling diutamakan masalah adabiyah. Dengan dalih al-adabu fauqal ilmi. Biar nanti orang-orang santri-santri itu yang mempunyai ilmu itu tidak menyombongkan terhadap ilmunya. Lebih ditekankan terhadap adabiyahnya. Dipageri. Karena Nabi Muhammad turun ke dunia
dengan tugas liutam mimma makarimal akhlak dandani akhlake menungso. Lah iku lho. Sebenarnya tujuannya di situ. Kiai kayak contoh lah kayak saya ketika ada santri yang mundur-mundur juga risih, Mas. Iya. Kayak ya gue sungkem Mas, risih juga sebenarnya iya. Kayak ini tadi ya. Brengsek. Mas brengsek. Khawatir dia bungkuk-bungkuk udah diterenggiling. Udah terenggiling. Sebenarnya juga risih. Bulut gini. Kami pun juga memahami. Oh ini kalau di dalam pondok masih tarbiyah ini. Nah dengan adanya tarbiyah kita juga harus memanusiakan santri. Ya. Ketika memberi makan tidak boleh dilempar-lempar kayak ngasih makan hewan. Tidak boleh. Kita juga mengajarkan akhlak adab juga. Ini santri ayo begini gitu. Sehingga dari situ antara satu dengan satunya, antara santri dengan seorang tokoh, seorang kiainya, seorang guru itu bisa sama-sama memanusiakan. Karena yang bisa dipanggil manusia yakni adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kalau masalah mundur itu tarbiyah cuma tarbiyah, adabiyah. Dan harus ditanamkan. Harus ditanamkan memang, harus ditanamkan. Nek sebagai santri ilmune dukur juga ngeri juga. Ngeri kalau enggak ada adabnya. Iso gaya agama dhewe. Nah, itu loh. Iso keblinger nanti. Iya. Saya mondok juga, Gus. Iya, mondok. Pondok. Saya juga mondok. Dan memang sama, cuman bedanya nggak bungkuk aja gitu. Tapi respect bagaimana kami menghargai romo atau imam itu sama persis gitu. Gestur itu ke bawah. Memang dalam proses pembentukan perilaku itu nggak dijelaskan dulu, imitasi dulu aja. Iya, dilakukan dulu aja. Lakukan dulu aja gitu. Penjelasannya nanti. Penjelasannya nanti karena lebih sulit untuk anak remaja apalagi ya, untuk dikasih tahu faktor why-nya gitu. Faktor kenapanya. Mending dilakuin sih. Karena ketika dikasih tahu kenapanya, dia kan loh terus apa? Iya. Kenapa kok nggak gini? Gitu. Bener. Kau oleh gondrong. Loh kenapa? Karena hubungannya sampai iman. Oke, paham. Karena gini. Tetap debat terus. Imitasi dulu aja. Oke, jalani sih ae ben gak debat. Sama kayak diwajibkannya puasa. Yes. Daripada angel-angel Gusti Allah ngomongnya wis iki oleh ganjaran teko aku. Padahal secara manfaat nek dilakukan iki manfaatnya gitu. Iki ada satu Gus kemarin ganjel di hati saya. Siap. Ini pertanyaan pribadi. Apa ya? Alhamdulillahnya saya dikaruniai 2 putri, Gus. Putri semua. Oh, wali sampean berarti. Wali murid. Apa wali ane kancane? Gitu, tapi wali memang anaknya perempuan semua, Gus ya? Iya rata-rata. Gus Dur perempuan semua. Iya. Perempuan rata-rata perempuan. Makanya seorang ayah itu kok mempunyai 2 anak itu wali. Karena wali ini iya kan bener enggak? Wali nikah. Ayahnya. Wali. Mantu ping loro. Itu logikanya. Tapi Nah, rata-rata wali-walinya Allah yang besar itu juga banyak. Yang perempuan-perempuan aja juga banyak. Ini wali Jagir kalau ini. Tolong. Itu ucapannya Gus Saladin loh, dasar loh. Nanti kita ngomong bab kafir sampai tadi. Aku cuma mau tanya satu lagi. Alhamdulillah tahun ini anak saya yang pertama tahun ini masuk SD, Gus. SD. Cuman dari tahun kemarin dia sudah mulai mengimitasi perilaku puasa. Siap. Ning ndak kuat ya. Dalam sebulan mungkin 2-3 kali. Nah, yang tahun ini alhamdulillah Gus, bolong baru 2. Bolong 2 karena nggak kuat pertama kali masuk sekolah lemes. Terus semangatnya juga mulai kendor. Umur berapa tahun? Belum 7 berarti. Oh, belum 7. Masih pembelajaran itu. Masih pembelajaran. Karena bab nyonto saya ibunya ya gitu. Belum balik. Belum kalau balik, perempuan kan baliknya biasanya 9 tahun lebih dikit lah. Pas mens itu. Iya, pas mennya. Nah, terus semangatnya kendor. Hari ini dia minta hadiah. Ada blend box. Jadi blind box. Beli kotak gak tahu isinya apa, pokoknya mainan gitu. Mainan anak zaman sekarang itu aneh, Gus. Beli kotak mungkin isinya ini nggak tahu yang mana, surprise gitu. Nggak tahu isinya apa gitu ya. Berasa dapat kado gitulah feelingnya. Terus akhirnya permintaan itu dikonvert sama istri saya, diarahkan untuk ya udah 3 hari ke depan kamu puasanya full, tak kasih hadiah. Gitu. Iya. Nah, ada bab ini, Gus, ada bab keraguan dalam hati saya. Bagaimana ya ketika dia berpuasa tapi tidak karena Allah, karena blind box ini tadi.
Dan batalnya karena makan upil itu ya? Oh ya, hari ke berapa batal karena makan upil Gus. Saya tinggal nyari takjil toh, ngupil, terus dimakan. Pas beduk maghrib nangis Gus. LC sudah batal. Batal apa? Terus tak jelaskan bab kalau ada orang sih yang sudah nahan haus lapar sampai subuh sampai maghrib, tapi puasanya tetap nggak diterima Allah. Loh kenapa ya? Karena dia waktu lihat orang tidak berpuasa dia merasa lebih baik. Allah nggak suka orang sombong. Oh gitu, berarti ayah dulu muda sering makan upil waktu puasa. Tak balas enggak tambah nasi. Tambah nasi ya, tambah garam. Nah Bapak yang tadi Gus, gimana ya keraguan saya ini kok nanti pas dia puasa kok karena hal lain bukan karena Gusti Allah gitu misalnya. Iya enggak apa-apa lah. Lah kita aja puasa diiming-imingi pahala kok. Oh. Apalagi anak kecil. Alah maknyes langsung. Iya, apalagi anak kecil. Oke. Loh, anak kecil itu kalau ibadah soalnya harus diiming-imingi hadiah. Biar dia kebiasaan, membiasakan. Oke. Kayak orang yang mau melakukan sebuah pahala biar ikhlas. Oke. Biar ikhlas. Orang yang mau sedekah pertama kan kadang-kadang enggak ikhlas, berat. Ya udah sedekah terus-terusan. Jadi nanti kelama-lamaan nanti bisa ikhlas-ikhlas dengan sendirinya. Kebiasaan jadi. Kebiasaan. Oh, oke paham. Kebiasaan. Oh, makanya tadi konsep syariat enggak bisa ditinggal ya. Enggak bisa ditinggal. Enggak bisa ditinggal. Oke. Berarti aman nih Gus ya. Alhamdulillah aman. Gus. Nyeslah hati saya selama ini. Ya malah seperti itu, Mas. Karena itu masih apa ya? Masih pembelajaran. Oke. Pembelajaran ya ibaratnya ya kayak kita lah. Kalau kita masih ke ranah syariat, itu berarti kita harus diiming-imingi dengan pahala. Oke. Ya seperti itu. Orang yang tidak pernah puasa, delalah kok gelem poso, pahalanya lebih besar. Memang ya lebih besar. Oke. Kayak anak kecil orang yang tidak mau puasa, zaman puasa nanti hadiahi kan. Makanya itu ranah tarbiyah di situ. Oke. Ranah tarbiyah, ranah syariat. Paham. Nah, ini tadi ngomongno kafir nih. Aku kan sering tuh menjelaskan awakmu ketika ono ya ada dua kafir. Pembongkaran gereja, opo-opo. Nah, sebenarnya gini loh, Rasulku tuh enggak seperti itu, enggak sekaku itu. Gitu. Ada dua kafir, bener Gus ya, ada Dimi, Hardi, banyak Harbi. Ya. Coba bukan Hardi. Harbi. Salah kon selama iki Hardi Jeff Hardi anjing. Untung makanya anak Gus Saladin. Coba jenengan jelasaken Gus sebenarnya gimana sih bab kafir ini tadi loh. Kalau di Indonesia kok jadi konotasinya negatif. Kayak dikotomi nih, yang ini masuk neraka lu gitu, yang ini boleh ini masuk surga nih gitu. Kafir apakah sudah pasti dibenci, apakah sudah pasti harus kita campakkan, kita pecut, kita bakar? Berlebihan dong. Gini. Dalam konteks masalah keberagaman agama, saya itu teringat Nabi Muhammad itu di dunia hanya bisa mengajak, tidak bisa memberikan hidayah. Oke. Bener kan? Hanya bisa mengajak ya Gus? Mengajak. Nabi Muhammad itu di dunia hanya bisa mengajak. Mengajak umatnya untuk iman kepada Allah. Oke. Soal masalah ketuhanan, hidayah itu turunnya memang dari Allah. Contohlah, kalau Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah, kenapa kedua pamannya yang namanya Abu Lahab sama Abu Jahal kok tidak diberi hidayah oleh Nabi Muhammad? Logikanya seperti itu. Nah, makanya dalam konteks masalah kafir, konteks masalah kafir itu ada bahasa. Kalau dalam Islam itu ada bahasa alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Mohon maaf ya ini Mas ya. Enggak apa-apa, jangan maaf. Ya, relax. Ini kita santai ini ya. Sharing. Mengimat dan meniru Nabi Muhammad yang relax juga. Ya barangkali jenengan nanti bisa login. Masuk. Ya Anda. Lanjut Gus. Di dalam Islam itu ada bahasa alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Nikmat yang paling besar yakni adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, karena sudah diberikan hidayah sama Allah. Lah kayak kita, hidayahnya warisan, Mas Firza, saya ini hidayahnya warisan dari orang-orang tua kita. Makanya orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah yakni adalah orang-orang yang memang benar-benar di situ mualaf. Itu hidayah memang benar-benar hidayah dari Allah. Hidayah dari Tuhan. Sehingga dalam ranah tersebut itu kok ketika kita bicara masalah kafir harbi abot ataupun dhimmi, dulu waktu Nabi Muhammad masih hidup,
di situ kan Makkah atau dalam perjuangan Nabi dulu kan ada yang kafir itu disuruh bayar pajak. Kalau ndak mau disebut harbi. Kalau mau disebut zimmi. Dan bahkan Nabi Muhammad melarang ketika ada kafir zimmi yang mau membayar pajak, ibaratnya kayak pajak negara lah. Seperti itu ndak boleh dibunuh, ndak boleh, itu hukumnya seperti orang Islam. Bahkan ketika meninggal harus diramut, harus dikafani dengan bagus, harus dikubur dengan bagus. Dan konteks yang ada di Indonesia ini rata-rata kafirnya kafir zimmi. Zimmi paham enggak zimmi? Ya yang mau bayar pajak ke negara kan ya. Iya, awakmu kan tetap bayar pajak. Bayar pajak kan. Kalau usaha kita kan juga bayar pajak. Benar. Konteks di Indonesia itu kafirnya kafir zimmi. Jadi tidak bisa dimusuhi juga. Tidak bisa dimusuhi, enggak boleh itu. Seharusnya harus kita rangkul. Karena kita sesama tanah air. Bahasanya itu hubul waton minal iman. Wah, sering denger ini. Iya, hubul waton Mbak Hasyim itu. Hubul waton kita itu setanah air lah. Setanah air ibaratnya kita itu saudara. Saudara setanah dan seair. Setanah dan seair. Setanah air lah saudara kita itu. Lah makanya soal masalah nanti apakah itu muslim atau tidak muslim, itu bahasanya bahasa hidayah dari Allah. Bahasa hidayah dari Allah. Bukan urusan kita ya Gus ya. Bukan urusan kita itu cuma mengajak. Nabi Iya. Muhammad pun juga mengajak. Bimau'idatil hasanah, dengan bahasa yang bagus. Dengan bahasa dicontoni. Seperti itu. Ini loh Tuhanku, ini loh seperti itu. Kalau hidayah itu memang dari Allah. Nah, kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Kalau kita pahami semua yang ada di dunia ini, kalau dalam konteks Islam ya, ini semuanya makhluknya Allah. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah itu juga makhluknya Allah. Makhluknya Allah. Makhluknya Allah. Di situ. Nek mbok musuhi ya sing duwe ngamuk. Ya sing duwe ya ngamuk. Ya seperti itu. Ndak boleh. Ndak boleh. Dulu waktu di sini ya Gus ya. Iya, siap. Dulu waktu kuliah itu sempat ngobrol soal iku, Fir. Login ngono. Dan salah satu kawan kami Muslim juga ketika ngobrol menyatakan bahwa enggak, surga itu hanya buat orang Muslim. Nah, terus misalnya ada satu tempat yang memang tidak terjamah oleh ajaran Muslim dan dia meninggal bahkan sebelum mengenal Muslim, terus ya apa? Itu satu. Yang kedua, kalau memang sudah terjamah dan terpapar Muslim, mungkin Muslim yang dikenal dia bukan Muslim yang dilihat pada waktu Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, Muslim yang dia lihat adalah yang bongkar-bongkar iku mau. Sing konfrontatif, provokatif. Salah itu. Sanad ya. Sehingga dia ngomong, enggak wis gitu. Nah, itu gimana, Gus? Apa ya? Nah, ya jadi dari dua fenomena itu tadi, tanggapannya Gus Aladin gimana? Apakah surga hanya punya orang Muslim saja? Karena kan tadi ada area-area yang tidak terjamah tuh sama Islam, itu kan. Dan dia meninggal dalam keadaan belum mengenal Islam. Ada mungkin seorang non Islam secara perjalanan belum menemukan Islam. Belum ketemu, belum kenal. Berarti apakah apes gitu ya? Apakah dia masuk surga atau neraka? Secara konsep ini, karena waktu itu pernah ngobrol dan berdebat. Kalaupun terjamah, dia tetap gak mau masuk Muslim karena memilih melihat bahwa enggak gini harusnya. Kalaupun dia mengenal Islam, Gus, masalahnya kan Kanjeng Nabi sudah meninggal. Mungkin yang orang non Islam ini lihat sing bongkar-bongkar gereja, sing keras-keras, sehingga dia tidak mau memeluk Islam. Apakah dia ini termasuk orang-orang yang masuk neraka? Neraka apa gitu. Gimana? Kalau urusan neraka atau surga itu bukan urusan saya, Mas. Asli nih gitu. Iya, bukan urusan saya. Banyak orang yang Islam yang masuk neraka juga banyak. Diumbah baru dileboni swarga. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks yang sampean katakan tadi, Mas, orang yang mohon maaf ya ini, mohon maaf. Kalau dalam konteksnya Islam, orang selain mukmin yang iman kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga. Seperti itu. Ya, seperti itu. Paham, itu konteksnya seperti itu dalam agama kami loh ya. Dalam agama kami. Dan makanya saya katakan dari awal, seseorang yang dikatakan orang yang mendapatkan iman dengan Tuhan, dengan Allah, itu adalah orang-orang yang
mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Ya di situ. Alhamdulillah ya penguatnya, alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Ya di situ. Tapi apakah kita harus menjustis orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi? Ya. Harus kita rangkul. Karena mereka juga makhluknya Allah dalam konteks Islam seperti itu. Saya kemarin dirangkul sama Firza dari belakang. Rangkul gini ya. Pas ini tapi. Ketangkep. Enggak boleh. Enggak boleh kita berprasangka buruk kepada mereka juga enggak boleh. Kita mereka juga enggak boleh. Paham. Contohlah saya dan Mas Bay ini ya. Ini ketika saya Mas Bay tak Allah enggak boleh, itu dosa buat saya, Pak. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Enggak boleh itu. Berarti karena ben urusane sama yang punya gitu Gus ya. Sama yang punya, Pak. Sama yang punya. Gak bisa kita ngejudge. Enggak bisa. Awakmu salah, awakmu benar. Awakmu bener. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Awak mulai non muslim begini loh. Keyakinan itu hadiah, Pak. Hadiah dari Tuhan. Bener, hadiah itu. Bab nek misalnya gak nemu sampai akhir hayat ya urusane sing duwe bi. Urusane urusane Tuhan. Urusane. Hak veto. Dadi gak iso kita ngurusi. Tapi dalam konteksnya memang benar. Orang yang ya mohon maaf ini Mas. Loh, gak apa-apa. Mohon maaf karena kan kita sharing. Iya. Karena saya memang bertanya Gus. Iya. Orang yang tidak berkeyakinan dengan Allah kalau dalam konteksnya Islam, ini dia tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan mendapatkan surga. Ya. Seperti itu. Paham. Oke, kalau gitu. Ini pertanyaan terakhir Gus dari teman-teman ini, ada yang penasaran. Katanya di hari raya di pagi hari tumbuhan itu diam saat ada takbir. Apakah itu benar Gus? Karena di sosial media juga sering tuh. Ketika takbir tumbuhan tuh diam, semua tenang. Alam diam, tenang, ayem. Gitu. Memang benar. Memang benar. Saya lupa itu. Hadisnya saya lupa itu. Terus terang saya lupa. Tapi saya pernah membaca bahwasanya setiap malam hari raya semua tumbuhan semuanya bertakbir kepada Allah, bahkan langit dan bumi, bahkan alam semestanya. Makanya ini bisa dibuktikan. Ketika malam takbir itu perasaan kita seakan-akan bahagia. Iya. Bahagia selalu. Ini buat orang yang menjalankan puasa. Tapi lek wong raposo kira-kira padha ae sok melo piye. Seneng Gus baju baru. Oh iya klambiannya ro. Ibaratnya ra melok poso melok riyo. Gak poso omahe dicet. Malaikat kaget. Malaikatnya bingung. Saiki malaikat bingung, Mas. Bingungnya kenapa? Karena sing takbir-takbir di masjid. Kalau zaman dulu kan orang. Iya. Sekarang iPhone, Android, Realme. Bingung kan malian. Iki sing tak catet sing ndi iki napa Panasonic apa? Sing oleh pahala Panasonic. Ambek grey. Merah. Panasonic. Mumet wae malaikat e nan. Butrek iku. Iki sapa iki tak jenenge gak ada. Wong-wong sing liya golek klambi, tapi seneng kan? Iya bener. Seneng. Benar. Tapi memang benar itu, memang bisa dikatakan kebenarannya. Coba saya teliti besok pas malam hari raya, pasti suasana akan tenang, santai. Karena di situ banyak sekali rahmat-rahmatnya Allah. Dan salah satu doa yang paling mustajabah yang akan dijabahi oleh Allah ketika malam takbir. Makanya kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat pas ketika waktu malam takbir. Nah, sholatlah 2 rakaat setelah isya. Nah itu. Siap kalau begitu. Itu yang paling anu. Tapi memang benar, coba. Kan kita dari kecil kita dengar takbir senang. Yes. Meskipun sampai sekarang kita punya anak ya. Kan tetap senang meskipun enggak punya uang. Iya, suasananya beda. Bahagia. Iya. Karena kebahagiaan dengan senang itu sebuah konteks yang berbeda. Bahagia itu masuknya dalam hati yang tidak bisa kita jelaskan. Aku bahagia karena apa? Pokoknya bahagia. Soal rasa bahagia itu. Kalau seneng itu soal apa yang kita lakukan. Wah, seneng aku bertuku klambi anyar. Kalau seneng itu konteksnya akan hilang, tidak semakin dalam. Tapi kalau bahagia itu akan semakin dalam. Nice. Karena enggak ada alasannya, moro-moro. Ya, enggak ada alasannya bahagia. Wah, malang takbir kok bahagia menyapa ya? Padahal duit ra nyekelan ya. Jajan sik nggih nyangoni anak bojo, nggih nyangoni dulur-dulur apa. Tapi kan bahagia. Contohlah orang di rantauan. Kalau malam takbir itu nangis. Iya, nelongso. Saya juga kadang-kadang mikir ya Allah,
Umpama aku nang perantauan ya opo, kan ya ngono to. Iya. Karena dia tangaluk batin dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu itu kan bahagia. Iya. Ketika berkumpul, ketika apa. Jadi konteks bahagia itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi hanya bisa kita rasakan. Karena manusia punya perasaan dan punya rasa. Nah ini loh, ya rasa ini loh yang tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Keyakinan juga tidak bisa dijelaskan kan? Tidak bisa. Rasa itu ya keyakinan juga. Bahagia itu masuknya ke perasaan. Ya, perasaan lah. Oke lah kalau begitu. Baik. Matur nuwun Gus Saladin atas waktunya. Terima kasih Gus Saladin. Saya juga mohon maaf banyak kurangnya. Mboten Gus. Terima kasih. Tapi sewante ini santai, ya. Kalau sewante relax. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ultras Buntu. Hari ini sebuah keberuntungan bagi kita kedatangan Gus Saladin. Ini beliau di Trenggalek. Buat teman-teman yang daerah Trenggalek mungkin pengen ngaji atau pengen mendengarkan bagaimana nabi-nabi kita dulu itu bersikap, bisa ikut majelisan Futul Qalbi itu setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Nanti jenengan pinarak Mas. Siap. Masuk. Mas B. Boleh. Boleh. Loh, majelis kita itu ya itu tadi semuanya itu makhluknya Allah lah gitu kan. Iya bahkan pepohonan juga makhluknya Allah. Boleh. Apa yang ada di dunia ini juga makhluknya Tuhan. Semua boleh datang Bi. Jadi nek pas Futul Qalbi gak terus pohon-pohon diinggirno sik gak iso. Diketok-ketok isik gak iso kan. Begitupun malah teko ngendi-ngendi. Dicek sik KTP nih. Enggak bebas. Kapan-kapan kita main ke sana. Makanya aku ngomong bre nek malam minggu aku jalan Trenggalek kita nang Gus. Males brengsek. Oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga indahnya Ramadan di tahun ini membawa keberkahan untuk kita. Amin. Dan ya Rabbal Alamin. Doa terbaik kita adalah berjumpa dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Terima kasih teman-teman, tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.